Assalamualaikum. Apa kabar keluarga Ligiter? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang pernah Olive janjikan waktu Car Free Day kemarin, bukan Car Free Day, sorry. Waktu jogging di Rumbai, Olive pernah bilang kan, Olive mau bikin nasi lengko. Makanya Olive ada mungut daun jati kan ya di sana. Tapi ternyata kayaknya Olive nggak jadi bikin nasi lengko, tapi kita bikin nasi jamblang. Kenapa berubah? Karena setelah Olive perhatikan nasi lengko itu kan variasinya nggak banyak ya, paling dia ada telur, tahu, toge, terus disiram sama kuah kacang gitu aja. Tapi kalau nasi jamblang itu variasinya banyak. Nah, jadi nanti Olive ada share beberapa resepnya, pelengkap dari nasi jamblang itu. Tapi ada satu gongnya ini, harus ada cabe. Kebetulan cabenya itu tidak ada di Pekanbaru, di pasar di mana juga nggak ada jualannya. Nah, ini Olive nemunya di farmer market, jadi dia di supermarket besar gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, kalau sudah ada ini berarti udah sah nih, ada bisa bikin nasi jamblang. Ini 200 gram aja 17.000 harganya nih ya. Nih, ini nggak pedas, ini dari Jawa. Nanti mungkin kayaknya ada beberapa biji juga Olive mau ambil, mau Olive keringkan ya, nanti kita tanam di pekarangan biar kalau nanti kita butuh ada. Oke. Baiklah Ligiters, ikutin kegiatan Olive berikutnya, kita bikin nasi jamblang. Yuk. Untuk pertama kali Olive bikin bacemnya ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kecap, daun salam, masuk semua. Terus kemudian Olive bikin sambal kentang ya. Nah, ini Olive gabung aja sama telur karena bumbunya kan sama nih kurang lebih. Biar nggak 2 kali kerja sih maksudnya. Jadi sekalian aja dimasukin ya. Tapi kalau mau bikinnya terpisah juga nggak apa-apa ya. Jadi ada tambahan ati ampla dan sebagainya. Sekarang Olive bikin bumbu cumi hitamnya ya. Pakai yang tadi waktu bikin telur sama kentang nggak Olive cuci. Jadi tetap pakai ini untuk cumi hitamnya ya. Nggak masalah karena nanti butuh pedas juga. Masukkan serai, daun salam dan daun jeruk. Ini tadi bumbunya untuk cumi hitamnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, ya, terus di blender ya, sama jahe di blender. Dengan cabai, Olive dikit aja, karena di rumah pada nggak tahan pedas. Ini cuminya udah Olive bersihkan, tapi cara membersihkan harus hati-hati ya, waktu kalian angkat kepalanya. Nah, di bawah kepala tuh kan ada kayak kayak leher lah gitu ya, ke bawah itu ada kantong hitam. Kantong hitamnya dicabut pelan-pelan, jangan sampai pecah karena itu kantong tinta ya. Kan kita mau ambil tintanya. Nah, nih kita masukin semua ya ininya. Terus kita aduk-aduk sampai tekan-tekan, kita pencet-pencet di bagian yang kepalanya itu biar tintanya keluar semua ya. Jangan dikasih air ya. Ini biar aman ya, yang suka pedas, yang suka ada sedikit pedas bisa makan ini. Yang nggak suka juga bisa. Nih ya, lihat hitamnya udah keluar. Jangan ditambahin sama air lagi ya guys. Kalau ditambah air nanti hitamnya nggak pekat begini. Tinggal dikasih seasoning, garam, penyedap, gula. Ini lihat cabenya, kita keluarkan bijinya ya. Terus kita iris-iris tipis-tipis kayak begini ya. Pertama-tama masukkan bawangnya ya. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang udah dipotong kecil-kecil. Ditumis sampai wangi ya. Masukkan lengkuas dan daun salam. Masukkan serai, sebatang serai.
dan tomatnya tadi kita masukkan juga. Tuh, ntar cabai matang seperti ini ya. Ini tadi Olive kasih air sedikit ya. Oke, sambalnya sudah jadi. Nih, nasi jamblang dan pelengkapnya sudah ready ya guys. Ini lauk-lauknya semua. Ini ada sambal nasi jamblang. Ini telur dan kentang balado. Ini ada urapan, ini ada cumi hitam, dan ini ada tempe bacem. Olive nggak bikin tahu karena nggak ada tahu ya, tempe aja. Setting ya guys. Nih, pertama Olive taruh dulu urapnya. Nih, ini urap-urapan salah satu sayur favorit Olive ya. Udah itu nih cumi tuh, cumi hitam. Sudah gitu sambal lengko, sambal jamblang. Nah, setelah itu telur balado, dan juga kentang. Tuh, makanan kita komplit hari ini ya. Ini nasi jamblang khas Olive. Nih, nasi jamblang Olive udah ready ya, komplit semuanya. Tapi maaf untuk sambalnya, sambal nasi jamblang ini kan harus ada kikil. Nah, Olive nggak kasih kikilnya karena nggak punya. Tapi sambalnya seperti inilah ya. Nanti kalau kalian mau bikin, kalian tinggal tambahkan kikil ya. Sekarang Olive mau makan dulu ya. Kita makan dulu ya, haters. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ya ampun, serasa makan di Cirebon ya kita. Di nasi jamblang Mang Dul. Bismillah. Sambalnya. Ini udah mau maghrib ya. Jadi ini Olive makan duluan nih. Cumi hitam. Nah, ini enak banget nih, kalian lihat tuh, kental ya kuahnya ya. Cumi, bismillahirrahmanirrahim. Cuminya lembut. Nih bumbunya juga meresap ya, kental. Karena Olive nggak kasih air kan ya, jadi keluar airnya sendiri dari cuminya. Nih ya, makannya pakai urap lagi, aduh. Urap nih salah satu sayuran favorit Olive ya. Mudah-mudahan ada lagi rezeki Olive ya buat mampir lagi ke Cirebon atau ke Indramayu. Amin. Olive suka Indramayu, Cirebon ya. Rakyatnya humble, bersahaja, ramah. Terus apa ya? Suasananya tuh guyup. Telurnya cuminya nih paling suka Olive. Kuah hitamnya nih diaur-aur di nasi ya. Tempe bacem sama pedas. Biarpun menu lauknya sederhana, tapi menurut Olive ini nggak sederhana sih. Nih termasuk makanan mewah ya. Maaf kalau makannya seperti terlihat mewah, seperti orang ngecap ya guys. Ini sebenarnya bukan ngecap, Olive udah berusaha menutup mulut, tapi karena memang pakai mikrofon ya, jadi kelihatannya memang kayak ngecap cak gitu loh. Bingung juga nih Olive. Masa iya makan mingkem ya? Nggak habis-habis dong nasinya. Yang belum pernah cobain nasi jamblang,
kalau ada rezeki main ke Cirebon ya. Di sana banyak penjual nasi jamblang enak-enak. Nih, macam. Nih lihat guys cuminya tuh. Duh beneran deh. Tuh ya. Kalau untuk lauknya sendiri sebenarnya nasi jamblang tuh banyak sekali ya lauknya, varian lauknya. Cuman yang biasa Olive pesen ya ini. Ada lagi yang persate-satean, sate udang, sate usus, digoreng crispy gitu ya. Cuma waktunya nggak sempet jadi Olive nggak bikin persatean. Padahal yang udang tepung crispy itu juga favorit Olive. Enaknya ini. Kalian tahu nggak kenapa namanya dikasih nama nasi jamblang? Nah, sekarang yuk dengerin cerita legit Olive lagi ya. Jadi dikasih nama Jamblang karena Jamblang itu nama sebuah desa di Cirebon. Dulunya nasi jamblang ini memang disajikan untuk para pekerja proyek Dendels ya. Itu pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Olive juga sempat berpikir sih, kenapa nggak disajikan dengan daun pisang ya seperti makanan umumnya. Kenapa mesti daun jati? Ternyata katanya selain dibungkus pakai daun jati bisa praktis, tapi ada juga nih alasannya yang nggak tahu Olive bener apa enggak. Karena katanya daun jati bisa memperlambat proses pembusukan. Jadi makanan yang seharian dibawa itu nggak cepat basi. Baiklah, kita sekian dulu dari Olive. Ntar lagi sudah mau azan maghrib ya. Olive cepat selesaikan makanannya, biar kita langsung bisa ibadah maghrib. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.